Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Wahinur Habibah. Di video kali ini aku akan membahas tentang artikel kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, di video kali ini sangat penting untuk kita bahas. Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang motivasi atau isu economic performance yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari pada tahun 2013 dalam upaya untuk mengetahui economic performance perusahaan secara tepat. Ada banyak teknik pengukuran. Economic performance telah dilakukan dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui economic performance adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Berikutnya ada research gap. Yang pertama yaitu Tran et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui tindakan pemasaran. Yang kedua, peran perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial kini cukup penting untuk diperhatikan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya menurut Wibisono pada tahun 2014. Yang ketiga ada Orlizzi dan Benjamin pada tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat jangka panjang. Kinerja sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan sehingga biaya pengawasan dapat ditekan. Dan yang keempat, ide keunggulan kompetitif hijau menunjukkan pandangan tentang bagaimana organisasi sektor swasta memaksimalkan keuntungan dengan menghormati sifat kejadian yang berkelanjutan. Menurut Henderson pada tahun 2011. Berikutnya ada fenomena. Di era ekonomi pasar yang seperti sekarang ini, menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik. Tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya menitik beratkan pencipta laba yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis menurut Wulandari pada tahun 2013. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholder atau pihak yang berkepentingan dengan pemegang saham dan pelaku usaha itu sendiri. Nah, di poin ini terdapat kritik, yaitu tidak ada kritik untuk peneliti karena sudah cukup menjelaskan tentang motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Berikutnya ada artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Menurut Prabandari dan Suryanawa pada tahun 2014. Dan yang kedua, sumber informasi yang penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan peluang untuk memperoleh besar pasar baru. Menurut Porter dan Van der Linde pada tahun 1995 dan 2014. Yang ketiga, sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan peluang untuk memperoleh pasar baru. Menurut Porter dan Van der Linde pada tahun 1995. Yang keempat, ketekunan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara otomatis dan membawa akibat bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar perusahaan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan
oleh kegiatan perusahaan dan upaya penanggulangannya, menurut Setyaningsih pada tahun 2016. Dan yang kelima, sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan peluang untuk memperoleh pasar baru, menurut Porter dan van der Linde pada tahun 1995 dan 2014. Pada poin ini terdapat kritik, yaitu tidak ada kritik dikarenakan penulis sudah cukup jelas untuk menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Oke, berikutnya ada kebaruan novelty dari penelitian ini. Yang pertama, pembaruan pada artikel tersebut memberikan variabel moderasi yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah variabel penelitiannya. Dengan adanya variabel moderasi, dapat diketahui bahwa pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi dengan Green Competitive Advantage. Sebagai variabel moderating, Green Competitive Advantage mampu meningkatkan koefisien kinerja lingkungan. Dalam hal ini menggambarkan bahwa suatu perusahaan yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan lingkungan dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain dapat membuat kinerja lingkungan perusahaan menjadi baik. Berikutnya, Green Competitive Advantage tidak berpengaruh terhadap corporate image. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam mengelola kegiatan lingkungan sehingga tidak dapat menjadi keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Perusahaan di Indonesia masih hanya fokus pada pengungkapan lingkungannya, tetapi belum mampu mengelolanya, sehingga dapat menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Pada poin ini terdapat kritik, yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara eksplisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi atau pengantar penelitian. Novelty yang disajikan berikut ini merupakan hasil penelaah dari reviewer di bagian kesimpulan penelitian ini. Oke, berikutnya ada perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah citra perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah keunggulan kompetitif hijau mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah keunggulan kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang keenam, apakah keunggulan kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi? Dan yang terakhir, apakah kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi? Nah, di poin ini terdapat kritik, yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Oke teman-teman, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh kompetitif hijau sebagai pemoderasi terhadap kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi.
Berikutnya ada kontribusi dari penelitian ini. Dalam penelitian ini berfokus menjelaskan pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan green competitive advantage sebagai variabel moderasi. Economic performance perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh kinerja lingkungan atau environmental performance. Kinerja lingkungan dapat menjadi parameter keberhasilan kegiatan produksi, sehingga kinerja lingkungan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi para calon investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Dan di poin ini tidak ada kritik, karena peneliti sudah menjelaskan secara implisit apa yang menjadi kontribusi dari penelitian ini. Oke, teman-teman, selanjutnya ada grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu teori stewardship. Teori stewardship menjelaskan bahwa para manajer tidaklah termotivasi dengan tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan dari target hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship ini berdasarkan para teori psikologi dan sosiologi, serta dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sosial sesuai dengan keinginan prinsipal. Berikutnya teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif dikemukakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa proses yang dapat menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta bagaimana informasi akuntansi tersebut disajikan agar dapat dikomunikasikan dan digunakan oleh pihak lain dalam perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Berikutnya teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Dengan teori legitimasi, perusahaan harus memastikan apakah mereka beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar atau dilegitimasi, karena dalam teori ini menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Pada poin ini terdapat kritik, yaitu peneliti tidak menampilkan grand teori dalam penelitiannya. Seharusnya grand teori dapat ditampilkan dalam penelitian agar para membaca mengetahui adakah hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan teori-teori akuntansi. Grand teori yang disajikan tersebut merupakan saran yang coba disampaikan oleh reviewer. Berikutnya keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, teori stewardship. Keterkaitan stewardship dengan variable dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Dan yang kedua ada teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu ada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi pada pihak lain di dalam perusahaan. Berikutnya ada teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Pada poin ini terdapat kritik, yaitu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penjelasan di atas adalah hasil dari penelaahan dari reviewer. Berikutnya ada gambar kerangka konseptual. Di sini terdapat kritik, yaitu peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Gambar kerangka konseptual ini merupakan hasil dari pemahaman reviewer. Oke teman-teman, berikutnya ada hipotesis penelitian.
Yang pertama yaitu H1, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian ada H2, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4, green competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H4, H5, green competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. H7, green competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas dan bisa dipahami. Berikutnya ada metode penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu rancangan penelitian menggunakan analisis regresi data panel. Terdapat kritik yaitu tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti telah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Yang kedua ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama variabel dependent yaitu economic performance dengan rumus ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div per P0 dikurang MR. Kemudian yang kedua ada variabel independent environmental performance. Yang pertama gold, yang kedua green, yang keempat blue, dan yang keempat merah, dan yang kelima black. Berikutnya ada corporate image, yaitu corporate image dengan rumus N besar N kecil per N besar. Berikutnya ada corporate social performance. Yang pertama ada EMRP, yaitu dengan rumus employee cash payment dikurang salary payable dan EMP per total sales. Dan yang kedua ada SPRP. Dan yang ketiga ada green competitive advantage. Yang pertama yaitu R&D intense, yang kedua profitabilitas, yang ketiga ada sales growth. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran. Berikutnya ada teknik penarikan sampel, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Terdapat kritik yaitu peneliti tidak menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Berikutnya ada unit analysis. Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan memiliki sertifikat proper dari Kementerian Lingkungan Hidup terpilih dari 13 perusahaan yang dijadikan sampel. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas menampilkan unit analisis. Berikutnya ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diambil dengan metode dokumentasi. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas menampilkan jenis datanya. Berikutnya ada uji kelayakan model. Yang pertama, analisis regresi data panel dengan menampilkan uji kelayakan model, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Pada poin ini terdapat kritik, yaitu peneliti tidak menampilkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Kemudian ada metode analisis data. Yang pertama ada uji kelayakan model dan yang kedua ada koefisien determinasi. Berikutnya ada uji hipotesis atau uji T. Sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol, terdapat gambar seperti ini. Berikutnya, dibandingkan dengan setelah menggunakan variabel moderasi. Akan ditampilkan gambar seperti ini.
Oke teman-teman, selanjutnya ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan rumus seperti ini dan dijelaskan dengan EP sama dengan 15,44,666 ditambah 0,047956 ENP ditambah 0,157367 CL ditambah 0,414844 CSP ditambah 14,1,5330 GCA ditambah 9,309344 ENP dikali GCA ditambah 0,285568 CI dikali GCA ditambah 45,922237 CSP dikali GCA. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Berikutnya ada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, uji kelayakan model. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,35586, sedangkan F table dengan taraf 5%, DFL yaitu K kurang 1 sama dengan 4 dan DF2 atau NK sama dengan 31. Diperoleh nilai F table sebesar 2,68. Dengan demikian F statistik lebih besar dibanding F table dan nilai probabilitas adalah 0,000012 dan dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan keunggulan kompetitif hijau sebagai variabel moderasi. Berikutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai adjust R-square. Nilai adjust R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikutnya yaitu uji T. Berdasarkan hasil uji T di atas menunjukkan bahwa koefisien variabel kinerja lingkungan adalah 0,047956. Yang kedua, nilai koefisien variabel citra perusahaan sebesar 0,157367. Yang ketiga, nilai koefisien variabel corporate social performance sebesar 0,414844. Berikutnya yang keempat yaitu koefisien variabel green competitive advantage adalah 141,5330. Yang kelima ada koefisien variabel keunggulan kompetitif hijau moderasi kinerja lingkungan sebesar 9,309344 dan yang keenam koefisien variabel keunggulan kompetitif hijau moderasi citra perusahaan sebesar 0,285568. Oke, berikutnya ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi penelitian. Yang pertama yaitu kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan setelah dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dan di kesimpulan tidak ada kritik untuk kesimpulan karena peneliti sudah menjelaskan hasil dari penelitiannya dalam jurnal penelitian. Berikutnya ada keterbatasan. Nah, keterbatasan ini juga tidak dijelaskan dalam penelitian. Berikutnya ada implikasi. Implikasi terdapat kritik yaitu peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan dan implikasi dari penelitian,
sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait dengan pengaruh kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai artikel yang telah saya review, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.